Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di materi lingkaran ya. Kita masuk materi yang kedua mengenai persamaan lingkaran ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas persamaan lingkaran yang pertama ya, yang berpusat di titik 0,0. Kita sudah jelaskan bagaimana cara mendapatkan rumusnya dan bagaimana cara mengaplikasikan ya rumus yang ada dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan. Nah, kali ini kita melanjutkan persamaan lingkaran yang kedua ya, yaitu berpusat di titik A, B. Artinya titik pusatnya selain 0,0. Nah, cara mendapatkan rumusnya bagaimana untuk menentukan persamaan lingkarannya? Sama ya, kita gambarkan dulu lingkarannya ya, sesuai dengan unsur-unsur yang diketahui. Nah, di sini diketahui titik pusatnya A, B. Berarti artinya A ini ada di sumbu X ya. Berarti anggaplah A-nya di sini dan B ini dia sama saja di sumbu Y ya. Karena titik koordinat itu selalu X, Y, sehingga B ini berada di sumbu Y. Nah, titik potong kedua titik ini itulah menjadi titik pusat lingkaran tersebut. Nah, karena titik pusatnya di sini, maka kurang lebih lingkarannya seperti ini ya. Nah, di lingkaran ada unsur-unsur ya yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama titik pusat. Titik pusatnya kan sudah ada nih. Selain titik pusat apa lagi? Ada namanya jari-jari. Anggaplah ini jari-jarinya atau R-nya ya, sehingga dari sini kita bisa mengambil satu apalagi namanya rumus ya untuk menentukan bagaimana cara mencari persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B ini ya. Teorema apa yang kita gunakan? Nah, teorema Pitagoras ya, sehingga dari sini kita ambil sumbu Y ya sebagai garis bantu sehingga diperoleh sebuah segitiga siku-siku ya kan. Nah, dari segitiga siku-siku ini kita tentukan dulu sisi-sisinya ya. Nah, sisi miringnya jelas ini adalah jari-jari atau R. Nah, sisi sampingnya. Nah, sisi sampingnya kan sejajar sumbu X ya. Sumbu X tapi dibatasi oleh titik A. Berarti di sumbu X ini sepanjang A ya dikurangi dengan titik A sesuai dengan pusatnya nanti. Kemudian sisi depannya tadi ini sumbu Y ya, sejajar dengan sumbu Y, tapi sama dibatasi juga oleh titik B sepanjang titik B, sehingga sisi depannya itu panjang sisinya Y dikurang B. Nah, sehingga dari sini kita bisa menggunakan nih teorema Pitagoras ya, jumlah dua sisi yang pendek sama dengan sisi yang paling panjang. Dalam artian sisi samping ditambah sisi depan sama dengan sisi miring. Nah, sisi sampingnya di sini yang mana? Nah, X dikurang A pangkat 2 ya. Kemudian ditambahkan dengan sisi depannya, yaitu Y dikurang B pangkat 2 sama dengan sisi miringnya, yaitu R pangkat 2. Nah, inilah rumus untuk menentukan ya persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B ya, yaitu X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, untuk menentukan persamaan lingkarannya cukup tahu titik pusat dan jari-jarinya saja ya. Nah, selalu biasanya yang dicari dulu adalah jari-jarinya, tergantung nanti bentuk soalnya. Oke, jelas ya untuk rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal coba. Nah, misalnya nih ada soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,3 dan melalui titik 1,5. Nah, kita analisis dulu ya, apa-apa saja yang diketahui di soal. Di soal sudah diberikan nih pusatnya, yaitu min 2,3. Berarti pusat itu selalu A, B ya. Berarti dari sini kita sudah dapat nih A-nya berapa? Yaitu A-nya min 2. Dan B-nya berapa? B-nya 3. Kemudian keterangan yang kedua diberikan melalui titik, yaitu 1,5. Nah, berapakah atau bagaimanakah persamaan lingkarannya? Nah, kita lihat di sini titik pusatnya min 2,3. Dalam artian di sini pusatnya itu A, B ya, sehingga rumus yang akan kita gunakan nanti yaitu rumus yang baru saja kita dapatkan,
Apa tadi? X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Tapi ingat, untuk menentukan persamaan suatu lingkaran harus diketahui jari-jarinya ya. Nah, di soal tadi jari-jarinya belum diketahui nih ya. Yang diketahui hanya melalui titik. Nah, sehingga ini adalah petunjuk untuk mencari jari-jari yang ada. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau melalui titik, ingat titik itu kan selalu X, Y ya. Maka untuk mencari jari-jarinya selalu titik yang dilalui itu kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang ada. Sehingga jika titik 1,5 ini disubstitusi ke persamaan, persamaannya sesuai titik pusatnya ya. Karena di sini pusatnya A, B, maka lingkaran yang kita gunakan rumusnya yang ini ya. Beda kalau pusatnya 0,0. Berarti substitusi titik yang dilalui ke rumus pusat 0,0 juga. Oke, berarti dari rumus yang ada kita mau mencari jari-jarinya nih atau R-nya. Sehingga di sini ada X. Berarti X ini diambil dari titik yang dilalui ya. Titik kan selalu koordinat X, Y. Berarti X-nya berapa? X-nya 1 ya. Kemudian dikurang A. A-nya tadi dari mana? Dari pusat. Nah, di sini sudah kita analisis tadi. A itu sama dengan min 2. Sehingga X dikurang min 2 atau 1 dikurang min 2 jadinya positif ya. Min ketemu min jadi positif. Kemudian ditambah Y. Y-nya berapa tadi? Dari titik yang dilalui 1,5 X, Y. Berarti Y-nya sama dengan 5. Kemudian dikurang B. B-nya tadi sudah dapat nih yaitu 3. Berarti dikurang 3 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Dari sini R-nya sudah bisa ketemu. Kita selesaikan. Dalam kurung, berarti jumlahkan dulu yang dalam kurung baru pangkat 2 kan. 1 tambah 2, 3 ya. 3 pangkat 2, 9. Nah, kita percepat aja ya. Kemudian 5 dikurang 3, berarti 2. 2 pangkat 2, itu hasilnya 4. Sehingga R kuadratnya sama dengan 9 tambah 4, yaitu 13 ya. Nah, sampai di sini saja. Tidak perlu lagi ditulis sama R sama dengan akar 13 ya. Karena dirumuskan di sini juga R pangkat 2 langsung. Sehingga 13 ini itulah nanti yang kita masukkan di R pangkat 2 ini. Oke ya? Oke. Nah, setelah ketemu jari-jarinya, maka persamaan lingkarannya sudah bisa kita tentukan. Ya, dengan memasukkan titik pusat A, B dan jari-jarinya atau R-nya. Sehingga X tetap ya, X-nya selalu tetap. Yang kita ganti hanya A. A-nya tadi berapa? Min 2. Berarti X dikurang min 2 jadinya positif ya. Tambah 2 pangkat 2. Ditambah Y. Y-nya tetap. Yang diganti hanya B. B di sini tadi sudah diperoleh. Yaitu 3. Berarti Y dikurang 3 pangkat 2. Sama dengan R pangkat 2. Nah, R pangkat 2-nya tadi sudah ketemu nih ya. Nah, makanya tadi dibilang tidak perlu lagi kita ubah menjadi R sama dengan akar 13 ya. Karena ujung-ujungnya nanti juga akan dipangkat 2 kan juga. Berarti langsung saja. R pangkat 2-nya sama dengan 13. Sehingga itulah persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,3 dan melalui titik 1,5 ya. Sampai di sini saja untuk persamaan lingkarannya sebagaimana rumus yang ada ya. Kalaupun nanti ini mau dijabarkan, nanti itu akan masuk ke persamaan lingkaran yang ketiga. Nanti akan kita bahas untuk materinya ya, persamaan lingkaran yang berbentuk umum. Oke, sampai di sini jelas ya untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Rumusnya sudah ada. Ingat, untuk menentukan persamaan suatu lingkaran, kita harus ketahui dulu jari-jarinya. Nah, jika jari-jarinya belum diketahui, maka harus dicari dulu. Tergantung nanti petunjuk di soal. Karena di soal di sini petunjuknya melalui titik. Ingat, jika keterangannya melalui titik, maka titik itu selalu disubstitusi ya ke persamaan lingkaran yang ada. Karena titik itu selalu koordinat X, Y. Ganti semua X dan Y pada persamaan lingkaran dengan titik yang dilalui. Maka itulah jari-jarinya. Ya, dan masih banyak bentuk-bentuk soal yang lain. Nah, silakan coba di sini kami berikan beberapa soal ya, yang kan bisa dijadikan bahan latihan untuk meningkatkan ya pemahaman kita terkait dengan materi yang ada. Nah, silakan bisa dikerjakan, bisa bersama ya dengan teman-temannya. Jangan lupa jawabannya bisa ditulis ya di
di kolom komentar. Ramaikanlah channel kita. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bisa dipahami, tetap semangat dan selalu berprestasi.